Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnita Khairunisa Putri dengan NIM 210-20936. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Saya di sini untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila saya, yaitu membahas sedikit tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Selain itu, perkembangan iptek di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Konsepsi Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. 1. Iptek harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Iptek harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. 3. Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. 4. Perkembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Sumber historisnya dapat ditemukan pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Sumber sosiologisnya dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga ketika perkembangan iptek tidak sejalan dengan nilai tersebut akan menimbulkan penolakan. Sumber politisnya dapat ditemukan pada pidato-pidato kenegaraan Presiden RI selalu menyinggung dan menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, seperti pada pidato Soekarno pada 19 September 1951 dan pidato Soeharto pada Kongres Pengetahuan Nasional 4 tahun 1986. Dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu belum banyak dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai bergulirnya reformasi. Mereka hanya menyinggung keterkaitan antara pengembangan ilmu pengetahuan dengan dimensi kemanusiaan. Pasca reformasi, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan mulai dibahas oleh para akademisi melalui seminar dan sarasehan. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yang 1. Berkembangnya ideologi kapitalisme. 2. Melemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. 3. Budaya konsumerisme. Dan yang keempat, perilaku pragmatisme. Esensi. 1. Memberikan kesadaran bahwa hidup manusia ibarat menempuh sebuah ujian yang hasilnya akan menentukan di kehidupan hari akhir. 2. Asas kemanusiaan menghendaki agar perlakuan terhadap manusia sesuai dengan kodratnya. 3. Sebagai landasan esensial dalam menjaga keutuhan NKRI. 4. Pembentukan negara Indonesia adalah oleh dan untuk rakyat Indonesia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama pada negara. 5. Menginginkan para ilmuwan agar perkembangan iptek memperhatikan kesejahteraan rakyat dan tidak hanya untuk kepentingan perusahaan semata. Urgensinya ialah perkembangan iptek yang western oriented, berorientasi pada kebutuhan pasar, dan scientist oriented. Contoh kasus pengembangan iptek yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu contohnya adalah pembelajaran jarak jauh dan penggunaan e-learning. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat besar bagi kemajuan dunia pendidikan. Seiring dengan perkembangan tersebut, metode pembelajaran juga banyak mengalami perkembangan, baik metode pembelajaran secara personal, media pembelajaran, ataupun proses pembelajaran. Bentuk dari perkembangan teknologi informasi yang diterapkan di dunia pendidikan adalah media pembelajaran online. Berbagai macam media pembelajaran seperti LKS, buku teks, modul telah umum dipergunakan. Selain itu, kemudahan akses teknologi telah digunakan oleh para pengajar untuk memudahkan proses pembelajaran. Akses teknologi juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Sejak ditemukannya teknologi internet, hampir segalanya menjadi mungkin dalam dunia pendidikan. Saat ini, peserta didik dapat belajar tidak hanya di mana saja, tetapi sekaligus kapan saja dengan fasilitas sistem electronic learning yang ada. Sekarang juga sedang berkembang media audiovisual seperti pembelajaran, makromedia, PowerPoint, hingga yang memanfaatkan jaringan yaitu e-learning. Salah satu e-learning yang tren saat ini adalah aplikasi media belajar online yang terdapat pada Android atau iOS.
Proses belajar mengajar pun juga sudah menerapkan penggunaan media e-learning dalam menunjang pembelajaran tatap muka di kelas. Tak tanggung-tanggung, proses pembelajaran ini telah berdampak pada lunturnya persepsi bahwa proses belajar haruslah dengan tatap muka. Dengan adanya perkembangan model pembelajaran yang mengikuti perkembangan iptek, diharapkan tingkat literasi siswa lebih meningkat serta mampu menjadi agent of change bagi negara Indonesia ke depannya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.